Oke, ini saya akan bahas tahapan usia menurut Ibnu Qayyim Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan ini tahapan-tahapan usia manusia, saudara, timeline-nya sebenarnya. Kalau timeline ini dipenuhi, gitu ya, ini salah satu aspek kebahagiaan sebenarnya. Nah, ini dari mulai 0 sampai 15 nih. Ini masa anak ya, masa aulad. Jadi dalam Islam itu batas antara masa anak dengan masa dewasa usia 15. Gitu ya, ini tahapannya. Usia di bawah 10 itu usia masa disebut childhood. Ini masa bermain lah. Ya, masa euforia, ya, masa ngebolang lah di bawah 10. Nah, dalam Islam makanya usia 10 apa? Usia 10 kalau tidak salat dipukul, kamar dipisah. Karena 10 sampai 15 ini masa-masa ditempa untuk menjadi pemuda. Nah, jadi pre-akil balik atau pre-pemuda itu terjadi antara 10 sampai 15. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah hari ini anak-anak kita 10 itu kira-kira kelas 5 SD ya. Itu kan nggak selesai juga. Ya, sholatnya masih disuruh-suruh ya. Kamar dipisah itu maksudnya dia siap untuk self confidence gitu ya. Self regulation sama self confidence harus selesai di usia 10. Itu ada di buku saya FBE. Nah, ini banyak nggak selesai. Karena nggak selesai di usia 10, maka terjadi kekacauan antara 11 sampai 15 ya, mulai galau, mulai cemas gitu ya. Banyak fitrah nggak tumbuh. Nah, kemudian mulai nasir cewek gitu ya. 20, 25 mulai menikah. Nah, kacau di pernikahan. Nah, di sini kita lihat. Kalau pendidikannya benar, fitrah based education-nya benar, maka fitrah based life-nya benar. Mulai usia 15 sebenarnya, kalau timeline agendanya benar, mulai 15 itu orang sudah mulai menemukan panggilan hidup sebenarnya. Jadi masa dalam Islam, kata Ibnu Qayyim Jauziyah, 0 sampai 15 itu masa aulad. 15 sampai 40 itu masa pemuda, syabab. Dan Islam tidak mengenal masa remaja, gitu ya, masa transisi nggak ada dalam Islam. Islam cuma mengenal 2 fase kehidupan sebelum masa pemuda dan sebelum masa muda dan setelah masa pemuda. Sebelum akil balik dan setelah akil balik, gitu ya. Maka dalam syariah, begitu seorang anak mencapai usia 15, itu disebut dengan mukallaf, kan ya. Bukan hanya wajib sholat, wajib puasa, juga wajib semuanya, wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nikah, wajib nafkah. Itu sebenarnya, tapi kita nggak pakai itu. Ya, akibatnya seperti kita hari ini ya, generasi yang jadi ayah tapi galau jadi ayah, jadi ibu tapi galau jadi ibu. Sepakat nggak? Jadi ayah tapi nggak jelas misinya mau dibawa kemana keluarganya. Jadi ibu juga galau karena nggak tahu apa yang mesti didukung dari suaminya. Yang terjadi adalah masing-masing bekerja untuk memenuhi nafkah saja, gitu ya. Iya kan? Sepakat nggak? Ini banyak terjadi. Kalaupun beribadah, nggak ada hubungan antara beribadahnya, ritualnya, dakwahnya dengan kehidupan dunianya. Terpisah aja, gitu ya. Senin sampai Jumat cari nafkah, Sabtu Minggu ngaji, gitu ya. Ikut ini. Tapi apa relevansinya, gitu ya? Apa korelasinya antara dakwah saya dengan kehidupan saya? Itu terpisah. Ya, seolah-olah itu dunia yang berbeda, walaupun kita tahu sekularisasi itu tidak dibenarkan. Tapi pada kenyataannya kita hidup dalam sekularisasi. Contohnya seperti ini, nggak punya misi itu sebenarnya sekuler. Karena kita nggak tahu wujud iman dalam kehidupan itu apa sih. Wujud iman dalam kehidupan, ngaji, oke, ngaji. Sholat, oke, sholat. Ya, wujud iman dalam kehidupan itu adalah menemukan ini, ya, panggilan hidup. Ya, menemukan calling, menemukan perjuangan tadi ya. Wa man ra'a mungkaran, barang siapa kemungkaran, maka dia harus merubahnya dengan tangan. Ini ukuran iman itu. Makanya kalau kita perhatikan ya, pola mendidiknya Luqmanul Hakim, ya, kalau mungkin pernah dibahas Ustaz Bendri sebelumnya, itu di ujung dari pendidikan iman itu, ya, setelah ya bunaya la tusyrik billahi syai'a dan seterusnya, yang bicara akidah, ujungnya itu bicara dakwah. Gitu ya. Dan dakwah itu bicara mission of life. Apa yang mau kita seru dari kebenaran, gitu kan? Tapi harus spesifik. Ya, seru kebenaran ini bukan jadi ustadz ngaji, bukan, apa kira-kira? Ya, menyelamatkan anak yatim, ya, menolong para pemuda, menyelamatkan keluarga, menebarkan ilmu fitrah base misalnya, melestarikan alam, menebarkan makanan halal dan thayyib. Nah, itu misi of life. Apa yang mau kita perjuangkan? Gitu ya. Dan saya melihat kalau itu nggak ada, itu galau tuh. Nah, ini kalau di timeline hidup kita, 15 sampai 40 galau. Ya, saya mau tanya teman-teman yang hadir hari ini, siapa yang antara 15 sampai 40 angkat tangan? Di sini kelihatan nggak? Di chatting. Siapa yang 15 sampai 40 boleh angkat tangan tuh. Nah, itu resen kan? Ini saya mau tanya, ini pasti umur galau, sepakat nggak? Galau kan? Gelisah gitu. Gelisah ini sebenarnya apa? Itu timeline gitu. Sebagai catatan, semua nabi-nabi gelisah. Jadi Bapak Ibu sekalian, para nabi-nabi menurut para mufasir, termasuk Osokani, para mufasir mengatakan, semua nabi-nabi menemukan panggilan hidupnya, misi hidupnya usia 40. Semua nabi-nabi, kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena 2 nabi ini wafat lebih muda. Sepakat? Gitu ya. Dan kita nggak usah menunggu 40, ya, nanti keburu kacau. Ya, kalau bisa, maka para sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat muda ya, Usama bin Zaid, Ali, begitu ya, yang masuk Islamnya masih muda, mereka menemukan
peran peradabannya atau misi hidupnya itu usia belasan. Usama bin Zaid itu sudah dinikahkan Nabi pada umur 15 tahun, gitu ya. Kemudian ditunjuk menjadi panglima perang Tabuk pada umur 16 atau 17 tahun. Jadi belasan tahun sudah punya peran. Nah, peran inilah mission. Ya, misi hidup kita dalam rangka misi besar. Misi besar tentunya ya, Islam itu bagaimana menjadi naungan bagi peradaban dunia, kan itu misi besar. Ya, liutamima makarimal akhlak, basyiro wa nadhiro gitu kan, rahmatil alam, itu misi besar. Tapi harus ada misi-misi kecil gitu ya yang harus kita perankan. Ya, kalau kita ditugaskan jadi khalifatullah fil ard, khalifah versi apa yang mau kita jalankan di dunia ini? Gitu ya, menebarkan makalah halal dan thayyib tadi, menolong anak yatim, memakmurkan masjid, mendirikan rumah-rumah tahfiz misalnya, menebarkan Al-Qur'an, apa? Tapi ini harus dari dalam ya, bukan tren gitu loh. Dan saya banyak ketemu dengan pasangan-pasangan hijrah, saya tanya, apa misi hidup Anda? Kebanyakan jawabannya bikin pesantren sama bikin rumah tahfiz gitu. Karena mereka belum ketemu sebenarnya, ya mereka hanya melihat keren. Ya seolah-olah itulah Islam. Ya, padahal banyak harus kita perankan ya. Ada bidang family, dakwah keluarga ini termasuk kosong ya. Yang dilakukan oleh Weekend Talk ini adalah sebenarnya bagian dari dakwah itu kan. Ini banyak ada ruang-ruang kosong dalam kehidupan ini yang belum tersentuh oleh dakwah sebenarnya, yang ditinggalkan bukan nggak tersentuh. Nah ini kita memerankan di bidang apa nih? Mau di makanan, mau di family, mau di education, mau di kelestarian alam, mau di apa gitu ya. Maka temukan ini. Saya ketemu seorang mu'alaf di Bali gitu ya. Dia punya misi, sederhana misinya, bagaimana menyediakan makanan halal dan thayyib bagi muslim di Bali. Misinya simple gitu. Ya, tapi sekarang sudah punya 5 atau 6 kafe gitu ya. Kafe makanan organik. Jadi kalau kita ke restorannya, itu semua di restoran itu bau jamu gitu ya, rempah, tapi harganya premium gitu ya. Dan tapi penggemarnya banyak gitu. Nah, ini simple kan sebenarnya. Jadi rezeki itu Bapak Ibu ya, teman-teman sekarang yang masih muda ini, catat baik-baik gitu ya. Rezeki itu bukan orientasi, rezeki itu efek dari manfaat, sepakat nggak? Makin besar manfaat kita bagi umat, makin mengalir rezeki dan keberkahan itu. Gitu ya. Jangan pernah rezeki itu, dunia itu jangan pernah dicari. Ya, nanti kalau bahasanya Lupus, di zaman saya ada tokoh namanya Lupus, kejarlah dunia, kau kujitak katanya. Kau kutipu begitu. Dunia itu jangan dikejar. Ya, dunia itu efek bagi manfaat kita. Sepanjang kita memberikan manfaat, maka makin mengalir keberkahan. Gitu kan? Nah, manfaat itu akan besar kalau kita menemukan titik kesadaran, ya, titik kesepakatan antara suami istri apa yang mau diperjuangkan bersama sampai akhir, gitu ya. Ini saya bahas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini teman-teman mulai galau, gitu ya, jangan dijawab dengan traveling, ya, wisata kuliner, ya, keliling dunia. Saya tahu lah usia-usia gini biasanya usia secara ekonomi mulai mapan, begitu ya. Ini biasa dijawab dengan begitu, ya, jalan-jalan kemana. Nggak akan terjawab. Sejauh apapun kita traveling pulang bawa koper dengan cucian kotor, sepakat nggak? Gitu ya. Ini sebenarnya gelisah ini adalah apa? Allah sedang bicara pada kita. Ayo mohon, gitu ya. Sampai kapan kalian? Sampai kapan kalian cuma ngumpulin duit? Sampai kapan kalian cuma pindah dari kajian ke kajian? Sampai kapan gitu ya? Apa makna kalian di dunia? Apa yang mau kalian perjuangkan sesungguhnya? Ngaji is okay, ikut ta'lim okay, ikut hijrah okay. Tapi what is your task? What is your mission? Nah, temukan finding your mission. Gitu ya, funding your task ya, funding your duty. Karena kita hidup ini adalah dalam rangka itu. Maka seorang pakar mengatakan makna din, makna agama itu ada 4. Jadi din itu dari kata dayan atau hutang. Gitu, dayan itu hutang. Jadi makna agama itu 4. Pertama hutang, yang kedua adalah fitrah, yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat adalah totalitas, ketaatan totalitas, kafah. Jadi kafah itu makna din gitu ya. Jadi ketika orang beragama, maka dia pertama punya hutang pada Allah. Apa yang mau ditunaikan ya selama di dunia. Nah, hutang ini kalau saya terjemahkan ini, ya the mission of life. Tugas spesifik kita, tugas langit spesifik kita selama di dunia. Gitu ya. Yang kedua adalah undang-undang. Nah, ini tentunya panduan kan, karena kita harus dipandu. Yang ketiga fitrah. Nah, ada yang tanya sama saya, dari mana saya tahu misi hidup saya? Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya muliakan, misi hidup kita ada dalam fitrah kita. Allah sudah install itu dalam kadar-kadar fitrah kita. Nah, kalau fitrah ini, makin terjaga fitrah ini, nanti kita akan bahas ya, makin terjaga fitrah ini, makin kita mudah menemukan panggilan hidup kita. Suara-suara itu akan terdengar. Ya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu, bahkan Musa alaihissalam, itu menjelang usia 40, menjelang mendapatkan misi kenabian, kan misi bukan visi kan, risalah itu kan misi, tugas. Menjelang mendapatkan tugas kenabian, gelisah Musa itu. Muhammad juga gelisah. Muhammad SAW, ya, beliau bolak-balik ke Gua Hira. Sepakatnya? Baca sirah. Ya, kalau baca sirah, tangkap maknanya gitu ya, bolak-balik. Jadi kalau kita gelisah, nabi-nabi juga gelisah. Jadi nggak tiba-tiba Jibril turun, bro, besok nabi bro. Gitu ya. Di Quran ini enggak kan, ada proses
fitrahnya, ada proses gelisah manusia. Gitu. Tapi Rasulullah menjawab kegelisahan itu bukan dengan jalan-jalan ke Syria, jalan-jalan kemana. Tapi Rasulullah uzlah, ya, merenung. Ya, saya ini apa sih yang saya melakukan di dunia? Kenapa sih kaum saya rusak kayak begini? Perjuangan apa saya mau sejalankan, gitu kan? Itu 3 tahun itu bolak-balik. Gelisah Rasulullah. Jadi kalau hari ini kita gelisah, rasakan sebagai Allah sedang bicara pada kita. Ayo come on, gitu ya. Kamu tuh imam, kamu tuh pemimpin keluarga. Ya, what is your mission? Mau dibawa kemana keluarga kamu? Ya, kalau destiny kita sepakat. Ya, kalau destiny pasti surga, ya Allah ridho itu destiny. Tapi peta jalannya menuju destiny itu gimana, gitu? Ya kan? Nah itu tugas namanya. Ya, the mission. Ya kalau tadi kan akhirnya goals gitu ya, goals set atau goals besar. Ya tentunya masuk surga, Allah ridho itu goals gitu. Tapi misinya apa menuju ke sana gitu ya. Itulah barangkali kenapa kita diminta 17 kali dalam sehari itu membaca apa? Surat Al-Fatihah kan. Ya, Syiratal Mustaqim, dan inti dari salat itu Al-Fatihah. Dan inti dari Fatihah adalah doa. Dan cuma ada satu doa dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas Syiratal Mustaqim. Ya, Syiratal Mustaqim ini kalau disebut Islam sudah ada. Disebut Quran sudah ada. Syiratal Mustaqim ini sebenarnya peta jalan kita menuju Allah. Apa peta jalan kita? Ya, perjuangan apa yang mau kita jalankan, gitu ya. Nah, kalau ini sudah ketemu antara 1540, maka ini lebih smooth nanti. 40-50 Rasulullah hijrah ya. Dan ini Rasulullah itu dari usia 40 sampai 63 wafatnya itu pacuan amal. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nanti Islam nggak kenal konsep pensiun. Ya, keluarga-keluarga yang sudah menemukan misinya, gitu ya. Ya, sepertiga hidupnya itu pacuan amal menuju surganya. Pacuan amal eksponensial menuju surganya. Itu disebut dengan husnul khotimah. Jadi nggak ada cerita Islam muda, kerja keras, lalu banyak harta, lalu kemudian pulang ke desa, ngurusin sawah 12 petak, kontrakan 12 pintu, lalu leyeh-leyeh, ibadah, lalu masuk surga. Nggak gitu ceritanya. Itu bukan sunnah. Gitu. Sunnah Nabi itu makin akhir hidup, makin berjuang. Sepakat nggak? Makin mencapai sepertiga finish, gitu, sepertiga akhir, makin dia bergerak hebat. Gitu ya. Itu maka sepertiga akhir itu dalam Islam itu selalu momen yang paling berharga. Ada sepertiga akhir di bulan Ramadan, ya namanya apa? 10 hari terakhir kan. Di 10 hari terakhir di Ramadan ada malam ke-27. Ya, malam Lailatul Qadar. Di malam ke-27 ada sepertiga malam. Ya, di mana doa-doa dikabulkan, ada yang disebut dengan lebih berharga dari 1000 bulan gitu kan. Jadi sepertiga itu dalam Islam itu selalu magic gitu ya, selalu hal yang momen-momen yang luar biasa sepertiga akhir itu. Maka jadikan hidup kita sepertiga akhir hidup kita itu adalah pacuan amal menuju surga kita. Caranya gimana? Temukan roadmap-nya, temukan misinya. Efeknya kemana untuk keluarga? Efeknya luar biasa gitu ya. Keluarga-keluarga yang punya misi hidup yang jelas gitu ya, itu akan mengalami stabilitas, sakinah ya, seperti atom-atom itu dia akan sakinah karena ketemu unsur stabilitas. Dia akan dinamis terus bergerak ke depan ya, terus berjuang. Tapi dia stabil gitu ya. Kenapa? Ketemu apa yang mau diperjuangkan, bukan sekedar obsesi dunia. Makanya kita akan mudah melihat kalau ada saya kalau lihat orang politician, saya tracking gitu ya, hidupnya selama ini apa sih yang diperjuangkan. Kalau begitu jadi politician kemudian berhenti apa yang diperjuangkan, nah itu bukan laki-laki sejati itu. Ya begitu juga jadi pejabat lagi nggak berjuangnya berhenti juga, nah itu bukan misi hidup itu, dia obsesi. Nanti larinya reputasi, gitu, pencitraan, riak manajemen gitu. Kalau orang hebat itu, ya misinya itu mau menjabat nggak menjabat itu aja diperjuangkan. Ya saya sering ambil contoh siapa, Pak Habibie, ya orang yang bagi saya beliau masih hidup ya, terlepas dari beliau politiknya orang Golkar, orang apa ya, tapi kita lihat beliau itu adalah orang yang sejak muda punya misi besar, bukan buat dirinya, buat bangsanya, gitu kan? Saya hadir di muka bumi untuk memakmurkan. Habibie dalam pidato bilang gitu kan, saya dan keluarga saya sejak dulu, sekarang dan masa depan adalah bagian dari masyarakat ini. Ya kalau masyarakat ini makmur, maka keluarga saya juga makmur, gitu kan? Itu misi Habibie untuk memakmurkan Indonesia. Solusinya apa? Solusinya kapal terbang. Ya, jadi kapal terbang itu solusi karena bakat dia kan. Mungkin kalau Pak Habibie bakatnya kedokteran, mungkin dia bikin solusi lain. Ya. Tapi nanti Bapak Ibu kita akan bahas ya, misi itu dia apa yang mau diperjuangkan dalam sebuah bidang. Memakmurkan Indonesia, menyelamatkan anak yatim tadi ya, menebarkan makanan harum thayyib. Tapi nanti solusinya apa? Nah, itu bakat masing-masing. Maka penting nanti menemukan bakat. Dan Pak Habibie mendapatkan istri siapa? Bu Ainun kan. Ya, Bu Ainun itu perempuan yang setia betul. Bu Ainun itu kan dokter ya, tapi nggak praktek dokter kan, mendukung misi perjuangan Pak Habibie. Dan Pak Habibie kita lihat ya, waktu jadi menteri, jadi presiden, sampai dia wafatnya, terus bikin kapal terbang. Bukan buat dirinya, buat Indonesia. Sepakat nggak?
Nah itu contoh ya, walaupun nggak sempurna memang dibandingin nabi-nabi ya, tapi itulah contoh orang-orang yang memiliki misi dia. Dan cinta Habibie pada Bu Ainun tak bertepi cintanya. Lihat videonya di YouTube ya. Ya ini bukan cinta sejati katanya. Ini cinta ilahi. Coba. Laki-laki mana yang bisa berkata begitu di pusaran istrinya, mengatakan bahwa ini bukan cinta sejati, ini cinta ilahi. Laki-laki mana coba? Laki-laki yang merasakan bahwa selama ini dia berjuang dan istrinya mendukung penuh perjuangan. Sepakat nggak? Nah gitu. Nah jadi ini rahasia cinta tak bertepi. Ya, rahasia cinta suami pada istri menjadi cinta ilahi, bukan lagi cinta syahwati, bukan lagi imani, tapi sudah cinta ilahi. Di atas, derajatnya sudah di atas. Karena cintanya sudah menyatu dengan cinta pada Tuhan. Ya, cintanya sudah menyatu cinta pada perjuangan menuju Robnya. Sepakat Bapak Ibu? Nah, saya sering menemukan pasangan-pasangan yang berpisah di usia 5 tahun, di usia 10 tahun, bahkan ada yang mau berpisah di usia setahun pernikahan. Dan terakhir itu saya menemukan 2 pasangan yang ingin berpisah di usia 37 tahun pernikahan. Kebayang nggak? Kenapa? Mereka have no mission, nggak punya misi, nggak ada yang diperjuangkan sampai akhir. Mereka hanya sibuk menumpuk harta, harta di mana-mana, suami sibuk bekerja, mereka ikut mengaji, bahkan suaminya ketua masjid, istrinya ibu pengajian, tapi nggak ada misi. Gitu pensiun, ya post power gitu ya, mereka merasa jenuh, akhirnya bercerai. Ya ketemu saya, dan mereka berdua tuh nggak ada kedamaian begitu. Ya, jadi saya bukan cerita bahwa ada orang yang nikah 37 tahun, itu galau. Ya kenapa? Saya bilang, Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu, apa sih yang mau diperjuangkan sampai akhir berdua, yang Bapak Ibu makin cinta ada nggak? Bingung mereka menjawab. Karena selama ini nggak ada. Mereka berpikir, ya membesarkan anak udah pada nikah, di kuliah, ya harta untuk ini cukup, besok. Bukan itu hidup, teman-teman sekalian ya. Hidup itu bagaimana kita menunaikan tugas kita sebagai Khalifatullah. Jadi, dan itu peran ayah. Nah ini makanya menjelang 15-40 ada doanya. Gitu ya. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran ya, yang kita diminta berdoa. Ya, berdoa antara usia 15-40, karena ini masa menemukan misi hidup. Jadi kalau Bapak Ibu rumah tangganya pengen ajak ya, maka dorong para ayah untuk menemukan misinya. Karena ayah ini mulai galau nih, sepakat nggak? Ya kalau ayah galau tuh urusannya pengen kawin lagi gitu ya. Mulai galau dia mau resign takut, mau bisnis bingung. Jadi bingung dia mau ngapain, gitu ya. Akhirnya jadi kacau tuh. Ya saya lihat banyak anak ayah-ayah hijrah itu kemudian jadi galau ketika hijrah karena tadi hijrahnya bukan for mission tapi cuma euforia gitu ya. Maka 1540 ini penting untuk menemukan misi hidup. Nah ini dalilnya. Saya belum menemukan di Al-Quran surat lain yang bicara tentang usia 40. Dan saya kutip di tengah. Hatta balagu asyuddahu, ya ketika sampai masa dewasa, dewasa itu 15. Wa balagu arba'ina sanah, dan sampai usia 40. Jadi antara 15 sampai 40, karena ini masa galau, Allah merasa perlu membimbing kita untuk berdoa. Maka berdoalah. Ya Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para pemuda, ayah muda gitu ya, kita diminta berdoa untuk menemukan ini. Ya Rabbi, auzi'ni. Auzi'ni itu kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahannya tunjukilah aku, bimbinglah aku. Tapi saya temukan di terjemahan-terjemahan Inggris ya, ini di bawah ada nih. Ini artinya lebih keras nih, gitu ya. Grant me the power and ability, arouse me, ya, dispense. Jadi banyak nih, gitu ya. Enable me, ada yang bilang motivate me, inspire me, gitu ya. Dispose me, gitu. Jadi lebih keras terjemahannya, lebih beragam kalau kita bahas tafsir-tafsir dalam bahasa Inggris ya, lain. Jadi Indonesia cukup terbatas masalah bahasa. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, penting nih. Ya. Yang pertama harus lakukan apa? Syukuri nikmat kita ya kepada orang tua, kepada diri kita. Sekarang kita apa nih? Ya, businessman, pengusaha, orang IT, desainer, sutradara, apa? Gitu ya. Coba syukuri. Ini kan bukan kebetulan kan? Bukan kebetulan. Yang kedua, syukuri nikmat pada orang tua. Ya, warisan, pendidikan, pengasuhan, termasuk syukuri yang buruk-buruk. Gitu ya. Ada banyak orang tua hari ini merasa, saya ini inner child star, saya ini orang tua saya dulu, maafkan, selesaikan urusan itu, gitu ya. Nggak semuanya seorang tua kita salah, ya maafkan mereka mungkin keterbatasan ilmu kan, maafkan mereka, peluk, cium kakinya udah, selesaikan urusan. Kita putus siklus kezaliman ini. Karena kalau kita nggak maafkan orang tua, nggak mensyukuri nikmat yang mereka berikan, gitu ya, nanti efeknya ke anak-anak, gitu ya. Nah setelah syukur ini, maka apa? Syukur ini bukan sekedar terima kasih ya Allah. Ya, alhamdulillah ya Allah bukan, tapi Allah mengatakan semua syukur ini harus berwujud pada apa? Wan amilan solihan tardohu, amal soleh yang Allah ridhoi. Ya, saya menggali banyak tafsir dan disebut amal soleh yang Allah ridhoi ini adalah tugas spesifik kita di dunia. Karena amal soleh ada banyak, sepakat ya.
Tapi ini amal soleh yang spesifik, yang Allah ridho, yang merupakan panggilan jiwa kita. Nanti saya nyebutnya ini the mission of life. Inilah tugas kita. Ya, kemudian apa? Efeknya ke anak-anak coba. Waslihli fi zuriyati. Jadi setelah bicara nikmat diri kita, nikmat orang pada orang tua, gunakan itu semua untuk amal soleh yang Allah ridhoi. Kemudian bicara waslihli fi zuriyati. Ya, didiklah anak kita dengan baik. Parenting. Ya, atau kalau sekarang ngomongnya parenting atau pengasuhan anak. Jadi kita bicara 3 generasi itu ya, diri kita, orang tua kita, ya, terus kita gunakan ini dan anak keturunan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, anak kita itu kalau Ustaz Budi Asyari atau mengatakan anak itu bukan anak biologis, tapi anak ideologis, kan? Sepakat nggak? Kalau saya nyebutnya bukan sekedar ideologis, tapi anak yang melanjutkan perjuangan kita. Ya, karena apa? Kita hidup ini kan terbatas, gitu ya, dan kita ingin menutup mata. Gimana caranya kita nutup mata, tapi pahala mengalir terus, gitu kan? Caranya gimana? Salah satunya apa? Anak yang soleh. Bukan sekedar soleh, tapi anak yang melanjutkan perjuangan ayah ibunya. Sepakat nggak? Makanya Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran itu bukan sekedar parenting, tapi regeneration parenting. Bagaimana kita melanjutkan perjuangan kita. Waladina amanu, wa tabatum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu kalau nggak salah surat Az-Zariyat ya. Surat 52 ayat 21, kalau nggak salah, apa 52, 51. Waladina amanu, wa tabatum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak keturunannya, yang diikuti oleh anak dan keturunannya dalam keimanan. Tadi kita udah bahas ya, iman itu apa? Perjuangan. Apa yang mau kita rubah? Dakwah. Gitu ya, bukan sekedar iman di dada, keyakinan, tapi iman dalam bentuk ro'a mungkaron. Gitu ya. Nah ini perjuangan. Gitu ya. Orang-orang beriman diikuti anak keturunan dalam keimanan, dalam perjuangan, dalam keimanan. Ya, watabatum dzurriyyatahum bi imanin parenting, tapi regeneration parenting. Regeneration parenting. Ya, watabatum dzurriyyatahum. Ya, diikuti dalam keimanan, Allah akan sambungkan mereka. Gitu kan? Allah akan sambungkan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, Bapak Ibu sekalian keren ya kalau kita bersambungan dengan anak keturunan kita dalam perjuangan yang sama. Begitulah para ulama, ya, anaknya bapaknya ulama, kakeknya ulama, anaknya ulama. Bapaknya pejuang, maka Muhammad Al-Fatih itu kakeknya pejuang, bapaknya pejuang, dia pejuang tuh keluarga benar. Kalau kita dulu kakek kita kiai, bapak kita PNS, ya, kita tukang madu, nggak nyambung. Yang bagus sebenarnya berlanjut, walaupun bakat berbeda ya, bakat silakan berbeda, tapi bidang perjuangan itu kalau bisa sama. Gitu ya, kalau bakat nggak bisa disamakan, bakat bisa berbeda satu sama lain, tapi bidang perjuangan sama, pendidikan, ya, Al-Quran, ya, dakwah atau apa bidang, gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi lalu Allah mengatakan dengan indah, wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal soleh mereka. Berarti amal solehnya apa? Besar sekali, gitu ya. Dan kita berharap anak-anak kita demikian ya, menjadi amal anak soleh yang melanjutkan perjuangan. Maka saya bilang Pak Habibie itu, almarhum, itu dapat semua dia. Ya, waktu dia meninggalkan apa? Pesawat terbang, ya, pabrik pesawat terbang, ilmu pesawat terbang, ilham dan tarik yang melanjutkan pabrik pesawat terbang. Kira-kira Pak Habibie dapat nggak tuh? Ya, hadis Rasulullah ketika meninggal seorang anak Adam terputus amalnya kecuali 3 hal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Ini bukan sekedar mendoakan ya, melanjutkan perjuangan. Jadi teman-teman sekalian, itu pentingnya misi dalam keluarga. Pentingnya seorang ayah punya misi. Ayah tanpa misi itu penuh permisi. Percaya sama saya. Catat tuh baik-baik. Ayah tanpa misi penuh permisi nanti. Banyak maaf, banyak afwan, ya, suruh ikut parenting nggak mau. Nggak jelas misinya gitu, nggak jelas missionnya, nggak jelas gitu ya. Bingung dia mau ngapain. Gitu ya. Di rumah pegang gadget, kalau nggak tidur seharian. Siapa suaminya kalau Sabtu Minggu tidur seharian? Dijak parenting susah. Semua istri, gitu ya. Itu laki-laki tanpa misi. Lihat Rasulullah SAW, ya, laki-laki nabi, ya, lihat ruhnya kayak apa begitu ya, cuci piring, ngurus anak, ngurus cucu, ya kan? Karena kalau Ustaz Bindri itu banyak ngebahas ya, bagaimana Rasulullah itu pulang dari ini Madinah, pulang dari apa, mimpin umat, ternyata Aisyah curhat, ya, curhat nggak tanggung-tanggung, curhat 11 tetangga, kebayang nggak? Dengerin nggak? Dengerin, gitu ya. Laki-laki sekarang, yuk, makanya kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Gitu ya. Jadi saya kalau lihat orang itu lihat keluarganya aja. Mau dia politikus, gubernur, presiden, keluarganya oke nggak? Kalau keluarga berantakan, ya, is wrong man, bukan laki-laki yang baik. Bukan good man. Jadi good man itu dia orang yang paling baik pada keluarganya, itu pesan Nabi gitu ya. Maka ukurannya apa tuh? Ada ukurannya, dan Islam memaparkan ini, gitu ya. Memberikan contoh pada sirah, ya, pada sejarah, pada Al-Quran, ya, bagaimana usia-usia ini, usia-usia yang memang harus selesai. Kalau di atas 40 belum ketemu misi gimana? Mungkin ada peserta yang hari ini sudah 45, 50. Ya galaunya nggak hilang, sepakat nggak?
Gelisahnya nggak hilang. Cuma seolah-olah reda. Kan manusia punya punya mekanisme adaptasi ya, sok jago gitu ya, adaptasi seolah-olah dia aman-aman saja gitu ya, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Selama fitrah itu haknya tidak diberikan, dia menjerit terus. What is your mission? Ya, apa tugas kamu di dunia? Mau dibawa kemana anak keluarga kamu? Itu gelisah terus. Gelisah, cuman kadang-kadang itulah kenapa kita perlu ilmu kan. Karena ilmu ini nanti yang membimbing kita untuk jangan sampai salah pandang, ya, salah world view tentang kehidupan ini. Ini yang disebut ilmu bukan ilmu sains ya. Ilmu tentang hakikat-hakikat kehidupan. Hakikat-hakikat berumah tangga. Hakikat cinta. Hakikat kebahagiaan. Karena salah hakikat, salah di dalam jalan kehidupan. Ya cinta misalnya. Cinta itu apa sih maknanya menurut Islam? Kalau cinta cuma diartikan sebagai rasa suka, ya, suka nih saya sama dia, oh, pokoknya keren ya, seksi bodinya, suka, terus nikah. Begitu semua tercapai, kepuasan syahwat tercapai, hilang. Hilang semua. Ya, hilang cintanya, pudar. Maka dari riset mengatakan, cinta itu mulai pudar di tahun keempat, dan mulai hambar di tahun kelima. Sepakat nggak? Ya tergantung definisi cintanya gitu. Kalau definisi cinta adalah cuma rasa suka gitu ya hambar sudah. Tapi kalau definisi cinta adalah sebuah keyakinan dan kepastian bahwa orang yang di sebelah kita ini adalah orang yang mendukung perjuangan saya sampai akhir. Oh, cintanya merekah itu. Jadi cinta itu adalah suatu kepastian pada sebuah kebenaran tertinggi dan tindakan untuk memenuhi keyakinan itu cinta. Dan itu dirasakan, ya kepastian dirasakan oleh jiwa kita. Jadi harus dirasakan dari dalam. Ini pasangan saya, dan ini memang akan jadi pendamping saya di dunia dan di akhirat dalam berjuang. Tapi laki-lakinya harus jelas dulu apa yang mau diperjuangkan. Kalau laki-lakinya nggak jelas gitu ya. Jadi bagi yang masih jomblo nih atau mau nikah lagi, atau akhwat ya, atau yang sekarang janda atau mau nikah lagi, pastikan suami Anda itu punya misi. Ya, jangan cuma ta'aruf-ta'arufan ya. Pastikan, Mas, apa misinya Mas? Gitu. Misi saya ini, coba buktikan Mas. 5 tahun terakhir Mas bikin apa aja? Cocok nggak dengan misi Mas? Kalau nggak cocok, bohong dia. Gitu ya. Ini maaf ya. Laki-laki tanpa misi tadi apa? Penuh permisi. Nah, gitu. Jadi kita ini mencontoh dari sini ya, dari kehidupan. Oke. Baik, teman sekalian. Nah, ini ada cerita menyedihkan. Jadi usia 40 kalau tadi disebutkan ya, balagu asyudahu wa balagu arba'ina sanah, disebutkan angka 40. Ternyata di Al-Qur'an ada juga secara implisit disebut angka 40. Saya cari ya, tafsir apa yang menyebut angka 40. Ternyata ketemu ayat ini. Kalau tadi bicara semua syukur itu agar awan ambilan solihan terdahulu kan. Kalau ini ternyata bicara apa? Orang-orang di neraka gitu ya. Orang di neraka tuh wahum yastarikhuna fiha. Mereka tuh berteriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna. Ya, saya waktu baca ayat ini awalnya ini hubungannya apa ya sama yang tadi gitu ya. Kok disebut juga 40 di tafsirnya bukan di ayat ini di tafsirnya. Ya, mereka berteriak dalam neraka, Rabbana akhrijna. Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Katanya apa? Na'mal solihan. Kami akan melakukan amal soleh. Oke, keluar dari neraka melakukan amal soleh, oke. Semua orang juga pengen keluar dari neraka melakukan amal soleh kan, nyesal dia. Tapi ada kata berikutnya nih. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Amal yang dulu kami nggak lakukan, bukan yang itu kami lakukan. Jadi selama ini dunia melakukan amal soleh nggak? Amal soleh. Tapi bukan amal soleh yang seperti itu yang Allah maksudkan. Kebayang nggak? Ya, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Akan melakukan amal soleh, tapi bukan amal soleh yang dulu kami lakukan. Oh, jadi selama ini dilakukan amal soleh, tapi amal solehnya bukan itu yang Allah maksud. Nah, jadi saya ketemu nih antara tadi amal soleh yang Allah ridhoi dengan amal soleh yang berlainan dengan dulu yang kami kerjakan. Jadi banyak orang hari ini melakukan amal soleh, tapi bukan itu sebenarnya tugasnya di dunia. Bukan itu sebenarnya alasan dihadirkan Allah di muka bumi, bukan itu. Ya, sama kayak orang tiap hari ke kantor, yang aku karyawan, melakukan banyak hal di kantor. Dia fotokopi, bantuin orang, segala macam ya. Pokoknya dia bikin paper, apa segala macam. Tapi bukan itu job desk-nya. Kira-kira akhir bulan layak nggak disebut karyawan? Layak nggak disebut hamba Allah kalau kita ya? Kita luntang-lantung di muka bumi, melakukan banyak hal, tapi it's not your mission, it's not your duty, it's not your job desk. Gitu. Itu yang terjadi kan. Nah, ini saya renungkan dan saya diskusi dengan beberapa pakar. Gitu ya. Nah, jadi terus Allah mengatakan apa? Dan apakah kami tidak memanjangkan? Jadi nggak bisa. Awalam nu'ammirkum, kan kami sudah berikan kalian seumur ya, mayatadzakkaru fihi. Ya. Disebut masa yang cukup ya. Masa yang cukup itu artinya adalah apa? Usia 40. Dia bilang nggak bisa. Kamu kau berikan masa yang cukup, dan para mufassir mengatakan masa yang cukup itu adalah 40 tahun untuk berpikir. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian,
Bapak Ibu, para pemuda, para ayah, ini saya ngomong seperti ini karena saya ngalami masa-masa galau, terus terang gitu ya, dan nggak ada yang nasehatin saya. Saya ketemu misi hidup tuh usia 38, dan saya nggak ingin para pemuda, para ayah muda ini galaunya kepanjangan dan salah arah, gitu ya, salah arah dan kemudian jadi kacau anak dan keturunan. Maka Bapak Ibu, mari jadi para ayah terutama, mari kita temukan the mission of life kita, ya. Nah ini tadi definisi ini kan. Jadi misi hidup tadi apa? Titik kesadaran dan titik pertobat untuk menyeru kebenaran, untuk menolong agama Allah, untuk menyelamatkan umat, untuk melakukan perubahan yang Allah ridhoi dalam sebuah bidang kehidupan. Nah, bidangnya silakan direnungkan, ya, dalam rangka menjalankan tugas langit. Teruskan ya. Nah, ini definisi bahagia tadi, definisi cinta itu sama, ada kepastian, ya, atas kebenaran tertinggi. Saya cepetin aja ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada seorang pakar yang mengatakan ini sebenarnya Sari ya, dan ini relevan dengan Islam juga, ada lewat Al-Quran. Jadi ada orang yang menemukan misi hidupnya itu, ya misi keluarga atau personal mission itu, dengan 3 jalan ini, ada 3 jalur nih gitu ya. 3 jalur menemukan misi keluarga atau ayah untuk menemukan misinya, karena nanti ayah dari awal. Pertama adalah lakukan saja amal soleh, ya lakukan saja 8, kalau saya 8 dimensi fitrah, ya spiritual life, family life, intellectual life, work life atau business life, lakukan itu semua sesuai dengan fitrah. Dan nanti pada puncaknya kita menemukan misi hidup. Atau ada nilai-nilai yang kita perjuangkan. Value ini nilai-nilai keluarga apa yang kita perjuangkan. Ada keluarga yang punya nilai memakmurkan, mesejahterakan. Itu aja kita perjuangkan. Nanti Allah akan tunjukkan misinya. Karena misi ini memang otoritas Allah ya. Kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu. Memang harus ada dari dalam jiwa. Ada sebuah keyakinan yang kita mengatakan, oke, ini panggilan saya. Nah, sayangnya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kebanyakan orang menemukan misi keluarga atau panggilan hidupnya karena suffering. Perhatikan baik-baik ya, para motivator bisnis, ya orang-orang yang dulu pernah terpuruk lalu bangkit. Itu karena baru menemukan misi hidupnya setelah terpuruk, setelah suffer. Sepakat nggak? Ya, jangan-jangan yang bikin-bikin talk ini pernah suffering juga. Baru bikin-bikin talk, jangan-jangan gitu ya. Betul nggak? Nah, ini kebanyakan ini, 90% orang menemukan panggilan hidup atau menemukan misi karena suffer. Ya, hampir cerai, bisnis bangkrut, istri kabur, anak bermasalah baru menemukan. Saran saya jangan pernah ini, ya, karena ini kadang-kadang menjerumuskan juga. Banyak yang akan dapat ini malah jadi kedukun, malah jadi bunuh diri, nauzubillah, malah jadi sesat hidupnya gitu ya. Jadi kalau bisa, walaupun ini memang cara Allah ya, cara Allah membuat kita jadi melek gitu ya. Jadi memang Allah ketika memberikan kita musibah atau apa dalam rangka sepanjang kita hidup, Allah selalu intervensi sebenarnya. Ya, dibenturkan gitu ya. Ini bro, lu hidup lu parah banget sih, dijorokin gitu ya. Lalu kita benjol-benjol, lalu kita, oh iya ya, hidup saya itu salah ya gitu. Nah ini pentingnya misi hidup ya. Ini ada seorang pakar mengatakan ini. Saya setuju dengan dia, karena kebanyakan klien saya juga ya, kalau saya family life coaching, rata-rata yang insyaf itu pernah mengalami gitu ya. Dan kita berharap ya jangan sampai mengalami ini, kalau bisa yang ini aja atau yang ini gitu ya, nanti ketemu.